Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya bakal mereview kemampuan gaming seekor VGA. Nggak ada ekor dong, sebatang VGA kayak rokok. Udah, unit VGA aja deh. Nah, VGA kali ini bisa dibilang rajanya VGA bekas tanpa pin power. Nvidia GTX 1650 bos? Bukan dong, bekasnya kan masih tinggi. GTX 750 Ti. Alah, VGA jadul. AMD Radeon RX 6400 belum ada bekasnya. Jadi apa dong bos? Ayo, VGA apa coba? Nggak tahu, beneran? Oke, sebelum kita lanjutkan hubungan ini, baiknya subscribe terlebih dahulu channel ini, karena bisa membuat hubungan kita makin intim. Makin akrab maksudnya. Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5. VGA ini rilis pertengahan tahun 2016 yang lalu, dan sebagian merek nggak butuh power pin tambahan kayak VGA yang bakal dibahas di video kali ini. Harga baru VGA ini pun masih ada loh, di kisaran 2,8 juta rupiah untuk merek MSI. Wih, masih mahal ya barunya. Harga barunya tersebut mepet banget sama MSI Nvidia GTX 1650. Ya paling beda cepet doang, padahal secara kemampuan jauh lebih baik Nvidia GTX 1650 atau dari rivalnya yaitu AMD Radeon RX 6400 dengan harga yang lebih murah. Kemampuan Nvidia GTX 1050 Ti ini mirip-mirip Nvidia GTX 770 atau di atas sedikit Nvidia GTX 680. Bahkan Nvidia GTX 960 pun harus mengakui keunggulan GTX 1050 Ti untuk performa gaming secara keseluruhan. Nah, kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat VGA bekas ini gratis hasil nyolong VGA temen. Jangan dong, dosa kan? Maksudnya kalau beruntung, kalian bisa dapat harga murah di kisaran 1,3 juta rupiah. Tapi harga segitu ya masih susah didapat ya. Harga pasaran bekas VGA ini di rentang 1,5 sampai 1,6 juta rupiah. Wih, pakai acara joget nih VGA. Jangan sombong dulu dong. Kita uji coba dulu kemampuannya. Tahan berapa lama di kamar? Alah, maksudnya apakah sanggup handle game-game terkini dengan frame rate yang terbilang memadai. Nah, sebelum lanjut pembahasan gamingnya, di sini saya mau kasih tempe, maaf, mie goreng. Maksudnya kasih tahu, spek yang saya pakai yaitu Core i3 Gen 12, RAM 16GB DDR4, 3200 mHz, SSD M2 NVMe 40, harddisk buat game dan juga pakai Windows 10. Driver yang dipakai jelasnya driver terbaru dari Nvidia ya, tapi nggak baru-baru banget karena ini video baru kebikin. Yang terbaru sekarang itu versi 522. Dan karena kemampuan VGA ini masih cukup baik, saya pakai perekam layar menggunakan aplikasi Move AV. AC Valhalla, game yang nongol 2 tahun yang lalu ini, kalau mau rata kanan di VGA ini, VGA-nya ngos-ngosan, gak kuat, biar kata udah minum obat. Maksudnya biar kata pakai PC kelas dewa sekalipun nggak bisa mendongkrak FPS yang didapat. Kalian harus puas di settingan low dengan frame rate di angka 45 FPS. Sebenarnya medium juga bisa sih, tapi ya itu drop 10 FPS, dapatnya di kisaran 36 FPS. Far Cry 6, game yang tergolong baru ini, lagi-lagi kalau mau nyaman, settingan paling bagus cuma di low dengan frame rate 46 fps. Gak beda jauh dengan AC Valhalla. Kalau main di settingan medium, kalian hanya dapat frame rate 38 fps. Ya nggak jelek-jelek banget sih, lebih jelek kalau punya teman benalu. Maaf, kepikiran teman bangsat. Maksudnya tetap dapat frame rate yang memadai. Kalau ultra bisa bos? Bisa dong, kalian jual VGA-nya, ganti RTX. Forza Horizon 5. Oke, lanjut, game balap karung. Balap mobil maksudnya. Awalnya mau set ultra, tapi ternyata hasilnya bikin kecewa. Terluka dan menangis, tapi ku terima. Kok malah lagu Kaisa? Maaf. VGA ini masih dapat frame rate yang bagus di settingan high. Wih, keren dong. Harus dong. TI gitu loh. Marvel Guardian Galaxy. Game ini wajib VRAM 4GB. Kalau VRAM kalian cuma 2GB, jangan ngarep bisa dimainkan. Yang ada game protes. Woi, sadar woi, VRAM lu kekecilan. Enggak ada game protes kayak gitu. Intinya gamenya ngambek. VRAM 3GB gimana bos?
Tenang, masih bisa. Faktanya, GTX 1060 3GB masih jalan di game ini. Dengan preset high, VGA ini masih dapat framerate rata-rata di atas 30 fps. Tapi nggak tahu kenapa ya, di settingan low juga nggak tinggi-tinggi banget fps yang didapat. Malah terhitung mirip-mirip, padahal nggak kembar loh. Watch Dogs Legion, game yang nongol 2 tahun lalu ini jangan dianggap remeh. Kalau kalian set rata kanan, PC kalian bakal demo. Kan nggak lucu di demo PC? Lucu nggak? Nggak ya? Oke, dengan settingan low direct 12 framerate rata-rata masih cukup baik di atas 40-an fps. Ya masih bisa lah buat asik-asikan main game satu ini. GTA 5. Wah, game jadul masuk terus bos. Lah gimana ya? Peminatnya masih banyak loh, biar kata game lawas. Tapi game ini udah murah di Steam loh. Nah, tanpa ragu sedikit pun saya set game ini di settingan ultra. Wih, sombong banget gak sih? Ya namanya juga ultra, mesti sombong dong. Dan ternyata keren. Framerate rata-rata masih tergolong baik di angka 40-an fps. Cuma jelasnya sih kalau kalian mau nyaman di settingan high. Resident Evil Village, game horor satu ini aslinya kalau rata kanan bikin jantungan, udah serem, lag. Tahu zombie udah gigit mata. Ayo, gimana coba mau ngeliat? Tapi saya nggak mau maksa game ini ya. Bisa dibilang game ini pakai settingan medium kali ya. Jelas dong grafis masih tetap kece dan boom, framerate masih cukup baik di angka 40-an fps. Widih, cakep dong. Iya, cakep. Zombinya kagak. Genshin Impact, awalnya mau main di set high ya, tapi bakalan frame drop. Akhirnya kita hajar di settingan medium. Nah ternyata VGA ini masih sanggup loh bermain Genshin Impact dengan lancar. Biar kata framenya nggak terlalu stabil di angka 60 fps. Ini kata yang testing ya, bukan kata saya. Bagi kalian yang penasaran siapa yang ngetes game satu ini, silahkan kalian mampir ke channelnya ya. Ada linknya di deskripsi. Valorant, sejatinya mau setting rata kanan di game ini pun tetap ratusan fps. Tapi daripada penasaran, kita bukain aja bajunya. Maaf, kita main aja di set low dan jelas dong, framerate rata-rata masih di atas 200 fps. Dari 8 game yang diuji coba, VGA ini masih sanggup bermain di resolusi 1080p. Ya walaupun sebenarnya rekomendasinya adalah 900p ya. Walaupun ada beberapa game yang harus mengalah di settingan low, tapi tetap aja masih bisa. PES 2021 gimana bos? PES di skip ya, karena kalau buat PES, VGA ini geli-geli basah. Maksudnya anteng-anteng aja buat PES. Dengan rank harga di bawah 2 juta untuk bekasnya, tepatnya di kisaran 1,6 juta ya, VGA ini bisa dibilang rajanya VGA iridaya. Yap, Nvidia GTX 1650 harusnya bisa menghentikan posisi VGA 1 ini, tapi bekasnya masih tinggi ya. Sedangkan AMD Radeon RX 6400 belum ada bekasnya. Dan lagi, kekurangannya nggak ada hardware encoder. Tapi kalau kalian rela menambah sedikit uang dan hunting lebih dalam lagi, kalian bisa dapat VGA Nvidia GTX 1066GB yang kemampuannya jauh melebihi VGA 1 ini. Dengan konsekuensi wajib pakai power supply pure power dan sedotan listrik yang jelasnya lebih gede dibandingkan Nvidia GTX 1050 Ti ini. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah 1 jutaan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.